Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya berada di kota Denpasar, Bali, tepatnya di Universitas Hindu Negeri. Samping kanan saya adalah narasumber kita, Bapak Rektor yang sangat luar biasa sekali. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik-baik, Mas. Sehat. Alhamdulillah. Saya Nurul Badri Tamam, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan, tayang rutin di channel YouTube Inspektorat Jenderal setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kali ini spesial dengan Bapak Rektor yang ganteng, Pak. Ini Terima kalau kasih. kita ngelihat kumisnya itu udah khas sekali. Kumis mahal, Mas. Oh, Mas. Gimana kabarnya, Pak? Kita kayaknya udah lama banget ya nggak ketemu, dan saya buka masker loh, ini kok masih muda. Ya, masih muda dibandingkan yang tua. Oh gitu. Ya. Tentu kita akan mengenal lebih dalam terkait biografi dan sepak terjang beliau menuju UHN. Ini bukan hal yang mudah ya, Pak ya, dari IHDN ya. Ya. IHDN menjadi UHN. Kita akan kupas lebih dalam lagi bersama beliau. Nah, kalau nama lengkapnya apa ini sekarang, Prof? Ya. Sekarang udah guru besar nih ya. Ya, Profesor Dr. DRS Igusti Ngurah Sudiana MS. MSI. Kalau panggilan rutin kalau di masyarakat apa? Kalau di masyarakat saya dipanggil Pak Gusti. Kalau di kampus? Di kampus dipanggil Aji. Oh, gitu. Nggak ada teman-teman yang panggil saya Pak Rektor. Semua dipanggil Aji. Gitu. lebih ini ya, familiar ya. Familiar dan begitu. Kalau kelahiran tahun berapa, Prof? Tahun 967. 96. Berarti sekarang baru 19 tahun. Kurang lebih 45. Kelahiran asli ini? Saya di Karangasem. Oh, Karangasem. Dari Bali Timur. Kalau istri? Istri di Blambangan. Blambangan. Ya. Bali juga? Jawa Timur. Oh, istri saya orang Jawa. Orang Jawa. Ya, sekarang jadi bisa ngomong bahasa Jawa juga ya? Jawa. Saya sekedek-sekedek, Mas. Oh. Kalau putra-putri? Putri saya tiga. Putranya satu. Jadi anak saya 4 semua. Sudah yang terakhir berarti? Yang terakhir masih SMA kelas 2. Terus yang keduanya? Pertama sudah menjadi dosen. Sekarang S3 di Universitas Udayana. S3 Hukum. Luar biasa. Yang nomor 2 sudah menikah. Sekarang sedang menyelesaikan studi S2 di kedokteran. Jadi ceritanya dulu pertama kali menjadi CPNS itu tahun berapa, Pak? Saya tahun 94. 94 ya, saya masih SMP itu. Rasanya belum lahir ya. Jadi dulu masih ingat, Pak, gajinya berapa, Prof? Itu 110.000. 110. Ya, itu gaji pertama saya. Pertama ya. Itu pertama udah langsung ditugaskan di mana? Di Kementerian Agama? Kementerian Agama, di sini langsung di Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu. APGAH. Sebelum menjadi IHDN? Sebelum menjadi sekolah tinggi. Oh, sekolah tinggi dulu ya? Ya, ini kan kampusnya naik kelas terus. Terus. APGAH, Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu. Itu bekas PGA dulu. Pendidikan Guru Agama Hindu. Jadi APGAH, kami yang menjadi berarti cikal bakalnya itu tahun berapa kira-kira? Berdirinya tadi yang APGAH-nya? Iya. APGAH-nya berdiri tahun 93 itu. Oh, 93. 93 berdiri, terus tahun 99 menjadi sekolah tinggi agama Hindu. Kemudian tahun 2004 menjadi institut. Nah, meniti karir untuk sebagai seorang pejabat berarti mulai dari kepala jurusan. Saya pertama jadi pegawai dulu. Oh, pegawai dulu ya. Habis itu jadi dosen. Setelah itu jadi ketua jurusan. Nah, itu mulainya tahun berapa berarti itu? Itu mulai tahun 95 itu. Masih sekolah berarti ya? Sekolah tinggi? Masih akademi. Oh, masih akademi ya? Sudah itu
meningkat menjadi staf, saya jadi wakil dekan. Itu tahun 2000. Wakil dekan, kemudian meningkat menjadi Institut Hindu Dharma. Tahun 2009 saya menjadi dekan. Dekannya. Ya. Terus pertama jadi ketua? Saya menjadi rektor. Rektor ya. Rektor tahun 2017. Oktober 2017. Dilantik di Jakarta. Udah itu meningkat status kampus ini tahun 2010. Tanggal 20 Januari 2020. Jadi 20.01.20. 2020. Dan kita ucapkan selamat terutama. Terima kasih kepada, semoga lebih maju lagi, lebih sukses lagi ya di bawah naungan UHN ini ya. Terima kasih Pak Presiden, Bapak Menteri dan kawan-kawan di Kementerian Agama. Tentu nanti para dosen yang masih S3 kita dorong menuju guru besarnya ya, lebih banyak lagi. Ya, kami punya, sudah kita sejak saya menjadi rektor, saya punya misi supaya kawan-kawan dalam 1 tahun itu ada saja yang menjadi satu orang menjadi minimal guru besar. satu gitu ya. Minimal satu. Luar biasa. Tapi targetnya lebih. 2, 3 gitu. Semakin meningkat ya, gitu ya. Karena semakin banyak guru besar semakin baik. Oke. Kampus kita akreditasinya nanti dan sebagainya. Terus aktivitas di luar kampus apa saja, Prof? Banyak saya aktivitasnya. Kebetulan saya menjadi ketua PHDI Provinsi Bali. Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali. Kalau kawan-kawan di Muslim, di Islam itu MUI. Oh gitu, MUI-nya ya. Saya dari tahun 2009, Mas. 2009. Ulang, 2007. 2007. Kemudian 2013 terpilih lagi. 2017 lagi dipilih. Lalu sampai sekarang masih tinggal setahun lagi. Wah. Yang ketiga kalinya. Wah, mantap, luar biasa. Jadi sudah perlu ada regenerasi lah. Nah, kita sekarang bicara terkait kuliner Bali. Wah, iya. Jadi kalau para pemirsa, kalau ke Bali jangan lupa ke Universitas Hindu Negeri nih. Iya. Sangat luar biasa sekali. Dan kalau mau kuliah di UHN aja. Iya, silakan. Apalagi favoritnya di sini kalau saya dengar bahasa Inggris ya, Prof ya. Bahasa Inggris. Terus apa lagi? Pariwisata. Pendidikan juga favorit. Dan kita doakan semoga Bali memang wisatawan dari luar negeri masih ditutup istilahnya ya. Masih dipending. Masih dipending. Oleh luar negeri. Kita doakan semoga cepat pulih ya. Ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik. Terkait kuliner Bali, Prof, apa saja nih yang khasnya di Bali itu? Makanan apa aja? Kuliner utama itu banyak sebenarnya. Di Bali, orang Bali pintar masak. Ya, mulai dari sayuran, makanan, kemudian apa namanya, dari camilan-camilan itu banyak sekali. Tapi yang paling khas di Bali itu lawar. Apa itu lawar? Lawar itu campuran antara daging, kulit-kulitnya dan dagingnya bersama kelapa, dikasih bumbu genap namanya. Dan bagi orang Hindu itu favoritnya? Itu sangat favorit di Bali. Kalau orang Bali tidak dapat makan lawar, misalnya dia baru datang ke Bali, kalau dia balik rasanya ada yang kurang. Oh gitu, kurang pas gitu ya. Maksudnya wisatawan juga senang sama lawar. Sama gitu. Kalau hobinya, Prof? Kalau saya hobinya menari. Selain membaca dan menari. Olahraga? Olahraganya saya silat. Oh. Ya. Silat. Saya silat senang sekali, bela diri. Mau bela diri ya? Iya. Paling enggak bisa membela diri lah. Baik, kembali lagi ke acara Bincang Pengawasan. Iya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama saya, Nurul Badr Tamam, dan Bapak Rektor UHN Denpasar, Bali. Nah, kita kembali ke tugas dan fungsi sebagai rektor apa saja di antaranya, Prof? Ya, terima kasih, Mas. Ya. Jadi, tugas utama itu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Misalnya pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Kemudian kita juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
kampus. Wajib melakukan memelihara jejaring. Jejaring. Ya, komunikasi, kerjasama, ya, gitu ya, Prof. Jejaring baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau total sampai sekarang perkiraan ada berapa mahasiswa? Mahasiswanya 4.213 kan. Jadi lengkap ya, S1, S2, S3. S3 ya? Iya, lengkap semuanya. Kalau dosen untuk ASN-nya sekitar? 185. Kemarin ada terakhir penerimaan 27 dosen. Ada satu saudari yang muslim. Oh, luar biasa. Iya, itu kan moderasi, Pak. Iya, itu nanti kita akan tanyakan juga program moderasi. Moderasi itu luar biasa sekali. Itu praktek moderasi. Apalagi toleransi beragama ya. Pegawai Asiparis juga satu muslim. Gitu. Jadi kita profesional. Profesional, kinerja, dan bagaimana kita membuktikan kinerja kita di institusi ini gitu ya. Iya. Baik, kalau total fakultas ada berapa? Fakultas untuk sekarang, masih 3, Pak. 3. Kita mau membuat lagi 2. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris dan pariwisata itu di bahasa Inggris di pendidikan, Dharma Carya namanya, Fakultas Dharma Carya, sedangkan pariwisata di Fakultas Dharma Duta. Kalau S2-nya? Yang favorit S2-nya itu komunikasi sekarang. Komunikasi. Kita punya komunikasi. Bro. Dan yang kuliah di komunikasi di S2 itu hampir semua teman-teman media di Bali. Oh gitu. Ada ketua asosiasi media online, ada mempunyai. Dan itu nanti untuk jejaring komunikasi dan kerjasama. Wah, itu luar biasa ini. Humas yang punya kerjasama itu. Terus untuk S3-nya? S3-nya ilmu agama. Satu aja nih, ilmu agama. Rencana kita buka S3 komunikasi. Tapi belum ini. Iya, kita doakan semoga terima kasih. Ya. Baik, untuk program unggulan di UHN ini apa aja, Bro? Dan di samping itu nanti program pencegahan anti korupsi yang sudah digalakan dan akan digalakan. Kalau program unggulan kita sebenarnya sekarang kalau dari program studi kita sebenarnya ingin membangun program studi baru sebenarnya yang bersifat umum untuk memenuhi syarat universitas. Misalnya seperti akuntansi, ekonomi manajemen, kemudian masuk ke depan juga kedokteran ya, Prof ya? Kedokteran mungkin enggak. Kita punya yoga kesehatan. Oh gitu. Itu nanti program unggulan yang akan nyambung dengan destinasi pariwisata yoga kesehatan. Bali kuno. Karena ikonnya di situ ya. Ya, itu Bali kuno ini. Kemudian juga destinasi pariwisata pencak silat Bali kuno. Wah, itu nanti kebetulan saya sangat suka itu. Saya lihat dibanding ke mana-mana di Cina, ke Jepang, itu menjadi daya tarik pariwisata luar biasa itu. Kita juga ingin menarik seluruh peneliti luar negeri dengan pernaskahan Nusantara. Kita manuskrip kita kumpulin. Kami sudah bicara dengan gubernur kalau manuskrip Bali yang di Belanda supaya ditarik ke Bali, kita taruh di UHN. Nanti seluruh dunia akan datang meneliti ke sini. Makanya kalau ke Bali belum ke UHN belum sempurna. Belum sempurna. Oke. Terus program yang pencegahan anti korupsi termasuk menuju predikat ZI, WBK, WBBN dari Kemenpan RB apa yang sudah disiapkan ini? Kalau kita sudah mohon pembinaan pertama dari Irjen. Itu pertama. Kemudian kita mengundang KPK untuk memberikan penyuluhan. Edukasi, apalagi sekarang bisa melalui webinar ya, Zoom. Ya, kita juga ikut saya sendiri sudah ikut pelatihan selama 3 hari oleh KPK. Oh, yang tunas integritas. Integritas. Nanti kita seluruhnya berikan kawan-kawan sehingga nanti ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan apa lebih paham yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, kita juga sebenarnya pingin early warning system terutama. Pingin ada mata kuliah tentang pencegahan anti korupsi. Sebenarnya, tapi karena kurikulum belum, ya kita harus masuk dulu ke. Tapi minimal nilai-nilai
program tadi dimasukkan ya, Ya. setiap bukan hanya mata kuliah ini dan tapi semua itu program-program anti korupsi. Kita dalam anti korupsi itu kita menekankan karma pala. Kalau di apa istilahnya? Karma pala itu setiap perbuatan ada hasilnya. Jadi kalau jelek dia berbuat, jelek hasilnya. Nanti kalau baik ya berbuat, baik hasilnya. Jadi semua agama terkait korupsi memang nggak boleh, apalagi versi agama Hindu apa itu yang tidak diperbolehkan? Itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Karena ini berkaitan dengan etika, tentang susila, perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti mencuri, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Kalau di Hindu ada sadripu namanya. 6 musuh dalam diri. Kamo, lobo, moho, madet, matsaryo. Iriati boleh itu. Semua itu. Banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dengan Pak Rektor. Terima kasih. Yeah. Baik. Terus untuk program selama pandemi ini, Prof, belum ada tatap muka atau gimana? Kita belum ada tatap muka. Ya. Termasuk wisuda kemarin juga online. Wisudanya apa namanya itu ya, drive-thru ya. Oh iya. Gitu. Tapi sekarang baru tatap muka sendiri. Oh gitu. Ya tatap muka sendiri begini. Kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya Prof. Iya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Jadi bagi para pemirsa yang belum follow di media sosial UHN dan Inspektorat Jenderal, jangan lupa ikuti di media sosial dan channel YouTube Itjen Kementerian Agama di Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Kita kembali lagi di Bincang Pengawasan. Ya, kita lanjutkan masih bersama Bapak Rektor UHN. Apa tulisannya, Prof? Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kalau disingkat apa itu? IGB Sugriwa. IGB Sugriwa. Sugriwa itu tokoh pewayangan. Ceritanya gimana tuh? Itu beliau sebenarnya namanya tokoh pewayangan, tapi sosoknya ada. Dia itu seorang pejuang di Bali. Di Bali. Ya, pejuang Hindu secara nasional, cuma kurang dicatat. Oh gitu. Ya, beliau sastrawan, lebih agamawan, mengenang beliau lagi gitu ya. Sastrawan, agamawan, kemudian seorang tokoh pendidik. Jadi lengkap beliau semua. Terkait pandemi COVID-19, apa program yang sudah digulirkan dan program-program sosial di UHN ini, Pak? Kalau kita di UHN sudah banyak. Pertama, kita baru-baru pandemi, seluruh kawan-kawan memberikan sumbangan sembako, baik ke masyarakat maupun kepada kawan-kawan yang ada di sini CS, Satpam, ada PTT, itu kita semua lini lah ya. Kita berikan, termasuk pensiunan-pensiunan. Oh gitu, Bro. Kita undang, kita berikan sembako. Walaupun dia sudah punya pensiun kan, kita berikan sembako. Kemudian kita mulai belajar untuk daring. Lalu kita memberikan penyuluhan tentang protokol kesehatan. Dulu ada di depan, ada kalau orang masuk langsung disemprot sama itu inspektan itu. Jadi otomatis dia. Tapi karena terlalu keras itu jadi banyak yang basah. Jadi dihentikan itu. Keras semprotannya itu. Yang penting protokol kesehatan tetap dipatuhi. Pasti di kampus ini tetap. Dan sangat luar biasa sekali saya lihat tadi protokol kesehatan yang ada di UHN ini. Baik. Terkait ini, Prof, sekarang lagi tren ya, hampir dosen dimanapun, terus ASN di Kementerian Agama, masyarakat kita, anak-anak kita itu sudah pegang handphone, Prof. Ya. Sekarang lagi tren lagi adanya toleransi, terus ujaran kebencian, hoax, terus anti NKRI di media sosial kan mulai banyak ya, Prof. Apa saran dari Prof untuk para ASN di Nusantara ini seluruhnya? Dalam bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Ya. Kalau menurut saya, handphone itu kan tujuannya untuk bagaimana kita mempermudah komunikasi dan mempunyai asas manfaat yang positif.
sebaiknya handphone itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena nanti hasilnya tidak baik. Apalagi misalnya digunakan untuk ujar kebencian. Itu ada undang-undangannya. Kemudian saling menyerang ya. Saling cekcok di media sosial akan menjadi cekcok yang nyata. Termasuk di WA ya, Bro? Ya, di media sosial WA itu kan tidak perlu, itu dilarang oleh ajaran agama. Apalagi pemberontak terhadap negara itu, mengujar kebencian pada negara itu kan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Apalagi kategorinya adalah ASN. Apalagi ASN ini Digaji sudah terikat oleh undang-undang. Di dalam tugas dan kewajiban ASN kan untuk mengabdi, betul, memajukan negara, bangsa supaya kita menjadi bangsa yang unggul kan gitu. Jadi kalau kita ASN ikut-ikutan begitu, ini artinya sudah menentang kewajiban sendiri. Justru kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, atasan, di mana tempat kita bekerja, supaya maju. Jadi kalau ini maju, masyarakat sejahtera, tidak ada kejahatan. Jadi tetap cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Baik, di penghujung, apa saran Prof terkait dalam menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa? Terima kasih. Kita sebenarnya menjaga persatuan kesatuan itu dengan mempunyai rasa toleransi. Saling menghargai. Jangan menganggap orang lain itu lebih rendah dibandingkan kita, lebih hina dibandingkan kita. Mestinya persatuan ini dipelihara dengan baik karena ini menguntungkan. Begitu persatuan terjadi, kerukunan terpelihara, kita selalu gembira. Moderasi beragama. Moderasi beragama ini akan semakin memberikan manfaat yang baik. Kokoh ya, semakin kokoh. Semakin kuat untuk menjaga bangsa ini. Saling menghargai, menghormati gitu ya, Prof. Ya, kalau tidak demikian, selalu akan membuat perasaan tidak enak. Perasaan was-was dan sebagainya kalau kita tidak rukun. Dan ini bisa menimbulkan banyak penyakit, Mas. Kalau kita rukun, selalu gembira, menaikkan imun tubuh. Jadi COVID ada. Dan jadi awet muda ya, Prof. Ya. Dan kami di UAN ini, tanggal 21 April 2018, kita sudah mendeklarasikan kampus kami ini menjadi ikon kampus kerukunan pertama di Indonesia. Menarik, luar biasa sekali. Dan sekarang rukun, Pak. Tidak ada yang mau berkelahi di sini. Bahkan di sini juga tadi disebutkan ASN-nya ada yang Muslim juga ya? Ada, Muslim ada. Kalau ada Buddha silakan, ada Kristen silakan. Tidak apa-apa. Orang ini kampus ini kan milik negara, bukan milik Murah Sudiana. Milik negara, bukan milik Hindu kan itu. Ini yang paling penting. Baik, luar biasa sekali. Terus yang terakhir kita minta komentarnya terkait program Bincang Pengawasan, dan ini alhamdulillah sudah mencapai episode yang 88 ini. Tanpa berasa, jadi ada 88 narasumber yang sudah bergabung di acara Bincang Pengawasan. Ya. Apa komentarnya, Bro? Dan kalau menurut saya sangat salut, mantap, luar biasa. Karena kali ini sering dilupakan orang. Padahal program ini adalah program yang sangat bagus untuk mendukung berbagai informasi, untuk mentransfer informasi-informasi yang positif kepada kawan-kawan yang mendengarkan, dan juga diberikan berita oleh kawan-kawan yang mendengarkan, sehingga kebermanfaatan program ini untuk ASN khususnya di Kementerian Agama itu betul-betul bisa mencapai 8 kebijakan dari Kementerian Agama itu. Nah, ini yang saya sangat simpati dengan program ini. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti. Oke, kita akan terus berlanjut. Jadi program Bincang Pengawasan ini narasumbernya juga bukan hanya auditor. Jadi ketika auditor bicara, dia nanti akan bicara terkait audit, bagaimana audit kinerja itu bagaimana, terus apa eviden yang harus disiapkan, itu nanti bisa ditonton terus di Bincang Pengawasan. Begitu juga
terkait investigasi dan lain sebagainya. Jadi kita itu merubah image, Prof. Bukan hanya ngaudit terus datengin itu tidak audit, nggak enak itu. Jadi kita pengen merubah, kami dari tim Humas untuk merubah. Kita adalah mitra, sahabat dan keluarga besar. Inilah sebenarnya sudah dilaksanakan ajaran agama dan moderasi yang paling tepat, Pak. Iya. Baik, terima kasih Prof. Kami mohon maaf dan undur diri. Dan jangan lupa bagi yang hadir ke Bali dan Pasar, jangan lupa datang ke Universitas Hindu Negeri apa tadi? Gusti Bagus Sugeng. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.